Terima kasih teman-teman, Anda masih tetap setia di channel ini. Dan kembali kita akan simak satu inspirasi. Inspirasi kali ini teman-teman untuk menyambung video sebelumnya yang membahas tentang kekuatan batin. Ini adalah video kedua, bagaimana kita berlatih untuk membangkitkan dan menguasai kekuatan batin kita. Kali ini teman-teman kita akan berlatih untuk mengendalikan diri. Jika pada video sebelumnya itu sudah kita bahas bagaimana kita berlatih untuk menahan diri, saatnya kita berlatih untuk mengendalikan diri. Ya, ini adalah tindakan lanjutan yang harus kita lakukan setelah kita mampu menahan diri kita. Seperti layaknya saat kita mengendarai kendaraan. Begitu kita sudah mengerem kendaraan kita, oleh karena situasi dan kondisi yang memang mengharuskan kita menghentikan kendaraan kita, maka berikutnya kita harus pikirkan, setelah kendaraan itu berhenti, apa yang harus kita lakukan terhadap kendaraan tersebut? Apakah kita tetap berhenti hingga menunggu kendaraan itu untuk bisa berjalan kembali? Atau mungkin kita berbelok ke sebelah kiri? Atau mungkin berbelok ke sebelah kanan? Atau mungkin kita mundur sedikit, kemudian mengambil haluan lain? Nah, pengendalian diri ini adalah tindakan lanjutan setelah kita mampu menahan diri kita. Ada banyak hal penting teman-teman yang harus kita pelajari, khususnya dalam mengendalikan diri kita. Namun dalam video ini saya akan membahas 3 saja dari sekian banyak hal pengendalian diri yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. 3 hal ini teman-teman menjadi hal pokok atau hal mendasar yang memang harus kita tanamkan dalam hati kita saat kita ingin membangkitkan kekuatan batin kita, saat kita ingin menguasai kekuatan batin kita. Hal pertama yang harus kita lakukan untuk pengendalian diri kita adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam kehidupan kita teman-teman, tidak semuanya kita terima baik. Artinya ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan Anda. Ya, ada mungkin banyak hal buruk yang mungkin Anda peroleh dalam kehidupan Anda. Entah itu dilakukan dengan sengaja oleh orang lain ataupun yang tidak sengaja dilakukan oleh orang lain. Ada banyak hal yang mungkin menyakitkan hati Anda, membuat emosi Anda terpancing, membuat amarah Anda begitu mungkin meledak-ledak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Setelah kita mampu menahan diri kita, maka kita harus mampu mengendalikan diri kita. Kendalikan setiap luapan emosi Anda. Kendalikan setiap emosi Anda. Kendalikan setiap amarah Anda. Kendalikan setiap sakit hati Anda. Kuncinya atau intinya adalah jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, jika Anda disakiti, jangan membalas untuk menyakiti. Alasan mendasarnya adalah bahwa pembalasan itu sebenarnya adalah milik dari Tuhan. Ya, artinya ketika kita membalas sakit hati kita, membalaskan dendam kita, ya, membalas kejahatan yang dilakukan terhadap kita, artinya kita mengambil hak Tuhan, di mana hak untuk membalas itu sebenarnya adalah milik Tuhan sepenuhnya. Ketika kita kemudian membalas, artinya kita merampas hak Tuhan, dan ini akan justru menjauhkan kita dari kekuatan batin itu sendiri. Ya, justru kita sulit untuk bersatu dengan Ilahi. Ya, lantas apa yang harus kita lakukan jika kita tidak boleh membalas? Apakah kita membiarkan saja hati kita tersakiti, hati kita memendam amarah, hati kita memendam energi negatif? Bukankah justru akan membuat emosi kita tidak stabil? Bukankah justru akan membuat mental kita menjadi buruk ketika kita memendam rasa sakit hati, memendam rasa amarah? Saya katakan tidak teman-teman, tidak. Justru Anda akan menjadi semakin buruk jika Anda melampiaskan amarah Anda, membalaskan sakit hati Anda. Ibarat seperti kendaraan, ketika Anda tidak mampu mengerem kendaraan Anda, maka kendaraan Anda akan menabrak. Ya, kita harus mampu mengendalikan, bukan hanya sebatas menghentikan atau menahan, tetapi mengendalikan. Selama kita mampu mengendalikan emosi kita, mengendalikan amarah kita, mengendalikan sakit hati kita, dan tidak membalaskannya, maka kondisi kita akan tetap baik-baik saja. Ya,
Ketika hati Anda panas, ketika hati Anda emosi, anggap saja itu seperti sebuah ruangan, teman-teman, di mana ruangan itu suhunya menjadi cukup panas. Yang biasanya kita lakukan adalah mungkin kita menghidupkan kipas angin, mungkin kita menghidupkan AC, mungkin kita membuka jendela untuk mendinginkan ruangan tersebut. Begitu juga yang bisa kita lakukan dengan kondisi hati kita, perasaan kita ketika kita disakiti. Ketika kondisi hati kita, perasaan kita menjadi panas, ya, mungkin meluap-luap kemarahan Anda. Cukup Anda dinginkan saja, teman-teman, ya, ademkan hati Anda. Nah, caranya bagaimana, teman-teman, untuk bisa mendinginkan hati kita, untuk bisa membuat hati kita menjadi lebih adem lagi? Yaitu kita bisa menenangkan dan mendinginkan hati kita dengan ilmu dan pengajaran nilai-nilai agama atau nilai-nilai luhur tentang moral dan juga budi pekerti yang selama ini sudah pernah Anda terima. Saya yakin dan percaya, teman-teman, dari lubuk hati Anda yang paling dalam, ya, itu sudah tersimpan nilai-nilai luhur Sang Ilahi. Hidupkan itu, teman-teman, seperti layaknya Anda menghidupkan AC, ya. Hidupkan itu, nyalakan itu dalam hati Anda, agar hati Anda menjadi adem, agar hati Anda menjadi segar kembali. Ingat kembali, teman-teman, ya, ingat kembali, hidupkan kembali nilai-nilai luhur budi pekerti yang ada dalam diri Anda, nilai-nilai ajaran agama, keyakinan yang saat ini Anda pegang. Apakah ada menganjurkan kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan? Jujur tanyakan dalam hati Anda. Ketika Anda mampu menghidupkan kembali nilai-nilai luhur itu, hati Anda akan menjadi adem, sehingga Anda tidak perlu meluapkan emosi Anda, meluapkan amarah Anda. Kenapa? Karena sudah adem, sudah tenang kembali, sudah sejuk kembali, sehingga Anda tetap bisa berada pada ruangan batin Anda, ya, tanpa Anda harus keluar menerjang batas dari ruangan Anda, ya. Mudah-mudahan Anda bisa menangkap, memahami apa yang saya maksudkan. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, setelah Anda mengademkan diri Anda, maka tindakan selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memaafkan. Itu adalah untuk menetralisir atau memulihkan kembali kondisi hati Anda, memulihkan kembali suhu ruangan hati Anda agar kembali sejuk. Maafkan setiap orang yang menyakiti Anda, maafkan orang yang melakukan kesalahan terhadap Anda, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, ya. Dan tetaplah berbuat baik terhadap mereka, teman-teman. Doakan mereka, tetap bantu mereka jika mereka membutuhkan pertolongan. Tetaplah menjaga hubungan baik dengan niatan baik tentunya. Ini akan tetap menjaga hati kita dalam kondisi yang stabil, dalam kondisi yang baik. Sehingga dengan kondisi hati yang baik, dengan kondisi hati yang stabil, teman-teman, maka kita akan lebih mudah untuk membangkitkan kekuatan batin yang ada dalam diri kita. Kita akan semakin dekat dengan energi batin itu sendiri, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman, masih soal pengendalian diri, yaitu kendalikan sikap dan perbuatan kita. Salah satunya adalah jangan berbuat jahat dan jangan menyakiti hati orang lain. Ini juga menjadi dasar yang sangat penting agar kita mampu membangkitkan kekuatan batin kita. Hindari sebisa mungkin, teman-teman, untuk menyakiti hati orang lain, untuk berbuat jahat terhadap orang lain, ya. Jika mungkin muncul dalam diri Anda sikap-sikap negatif yang mungkin membawa Anda kepada hal-hal yang buruk, maka kita harus hidupkan kembali nilai-nilai luhur yang ada dalam batin kita, ya. Ajaran-ajaran budi pekerti, nilai-nilai moral agama yang sudah tertanam dalam batin kita hidupkan, ya, untuk menetralisir tadi energi negatif yang mungkin muncul dalam hati Anda. Sebab sesungguhnya, teman-teman, tidak ada satu ajaran atau tidak ada satu anjuran, tidak ada nilai-nilai luhur budi pekerti ataupun juga nilai-nilai agama yang menganjurkan kita untuk berbuat jahat.
Tidak ada. Sebab sesungguhnya teman-teman, segala perbuatan jahat itu bukan berasal dari energi batin, bukan dari Sang Ilahi. Ya, kita harus menyadari itu. Artinya ketika akan muncul sebuah tindakan yang tidak baik dalam diri kita, artinya ada sesuatu yang mungkin akan menjauhkan Anda dari batin Anda. Oleh karena itu, kendalikan hati Anda, kendalikan sikap dan perbuatan Anda. Ya, dengarkan setiap bisikan suara hati Anda, teman-teman. Dengarkan dengan seksama. Anda akan merasakan apa yang sebenarnya ada dalam batin Anda, yang Tuhan bisikkan melalui batin Anda. Ya, dengarkan itu. Apa yang Tuhan bisikkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita? Apakah berbuat baik ataukah berbuat jahat? Ya, dan banyak hal lain, teman-teman, yang akan muncul dalam batin Anda, ya, yang merupakan bisikan dari daya ilahi tadi. Ya, itu poin kedua. Jangan berbuat jahat dan juga jangan menyakiti hati orang lain. Sebisa mungkin ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita jika kita memang ingin menguasai dan membangkitkan kekuatan batin kita. Ya, perbuatan zalim, mungkin perbuatan curang, perbuatan menghina orang lain, merendahkan orang lain, mungkin merampas hak orang lain, menjatuhkan orang lain, memfitnah, dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang bisa menyakiti hati orang lain, ini harus kita hindari agar kita bisa semakin lebih dekat dengan batin kita. Ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman, ini yang juga menjadi poin yang sangat penting. Bagi saya pribadi, justru inilah pengendalian diri yang paling berat, ya, yaitu jangan menyimpan rasa benci. Ya, sekali lagi, jangan menyimpan rasa benci, walaupun itu hanya sedikit. Ya, sebab ketika kita menyimpan rasa benci, itu sama saja kita tengah menanamkan bibit racun ke dalam diri kita. Rasa benci ini adalah suatu sifat penghambat dari bangkitnya energi batin Anda. Dia akan menjadi belenggu, dia akan menjadi racun dalam hati Anda, yang akan memporak-porandakan hati Anda, yang akan mencabik-cabik hati dan juga batin Anda, sehingga Anda tidak menemukan daya kekuatan itu tadi. Batin Anda seakan-akan tidak memiliki makna. Batin Anda seakan-akan tidak memiliki daya, seakan-akan kosong. Padahal sebenarnya bukan kosong, tetapi batin kita terbelenggu, terhimpit, ya, oleh racun yang kita tanam, yaitu apa? Rasa benci. Mari kita lihat ke dalam diri kita, teman-teman. Hanya Anda yang tahu, hanya diri kita yang tahu. Benarkah ada rasa benci dalam hati kita? Ataukah kita sudah terbebas dari rasa benci itu? Atau mungkin jika rasa benci itu ada, seberapa rasa benci itu menguasai hati kita, mempengaruhi kehidupan kita? Rasa benci ini adalah satu rasa atau sifat, ya, yang dikendalikan oleh energi negatif yang selalu ingin menjatuhkan kita, ingin membawa kita kepada hal-hal negatif agar kita jauh dari yang namanya kekuatan batin itu. Ya, agar kita jauh dari energi ilahi, agar kita jauh dari Tuhan yang hidup dalam jiwa kita. Ya, sehingga saya katakan jangan menyimpan rasa benci, bukan jangan membenci. Sebab jika saya katakan jangan membenci, bisa saja Anda tetap menyimpan rasa itu dalam hati Anda, dan ini sewaktu-waktu tetap bisa merusak kehidupan Anda. Oleh karena itu, sebisa mungkin jangan menyimpan rasa benci. Ketika muncul dalam diri Anda ada perasaan benci, mungkin ada perasaan tidak suka yang berlebihan, bahkan benci itu mungkin sudah menjadi dendam, kita harus segera membersihkannya, teman-teman. Kita harus segera membersihkannya. Jangan disimpan. Ketika muncul rasa benci itu, segera cabut, segera matikan, segera bersihkan, agar dia tidak tumbuh dan terus tumbuh, dan tidak
menjerat hati Anda. Ya, mudah-mudahan Anda bisa memahami juga yang ketiga ini, yaitu tentang rasa benci. Ya, karena sekali lagi teman-teman, mustahil bagi kita bisa membangkitkan kekuatan batin kita, bisa menguasai dan menggunakannya dalam kehidupan kita, selama dalam hati kita juga tertanam yang namanya sikap atau sifat benci. Ya, satu sikap yang bertentangan dengan batin kita. Ini harus kita hindari, ya, sebisa mungkin teman-teman, sebisa mungkin. Nanti pada tahap-tahap berikutnya Anda akan tahu kenapa kita harus membuang yang namanya sifat benci. Siapa sebenarnya di balik ada apa sebenarnya di balik sifat benci ini? Ya, nanti di tahap berikutnya. Ya, kita belajar pelan-pelan dulu teman-teman ya. Dalam video ini sekali lagi kita fokus belajar bagaimana kita mengendalikan diri kita. Ya, 3 poin penting agar kita mampu mengendalikan diri kita adalah: yang pertama, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, maafkan dan tetaplah berbuat baik kepada semua orang, termasuk orang yang berbuat jahat kepada Anda. Kemudian yang kedua adalah jangan memiliki niat untuk menyakiti hati orang lain, ya, ataupun berbuat jahat kepada orang lain. Ya, tetap senantiasa mendengarkan suara hati Anda, mendengarkan bisikan-bisikan suara ilahi, pahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, hapuskan setiap ada rasa benci dalam hati Anda. Jangan simpan, jangan tanamkan rasa benci dalam hati kita. Ya, 3 hal penting ini teman-teman sangat mempengaruhi terhadap kekuatan batin kita. Ketika kita mampu menerapkan ini dalam kehidupan kita, maka kita akan lebih mudah untuk membangkitkan kekuatan batin dalam diri kita. Kita mampu menguasainya dan kita mampu mempergunakannya dalam kehidupan kita. Masih ada banyak hal yang harus kita lakukan. Ya, pengendalian diri yang lain masih banyak. 3 ini hanya sebagian kecil. Ya, Anda bisa mencari referensi, Anda bisa belajar dari banyak hal. Percayalah teman-teman, bahwa ketika Anda mempunyai niat yang sungguh-sungguh untuk memahami, untuk membangkitkan dan menguasai kekuatan batin Anda, maka semesta akan menuntun Anda. Ya, video yang Anda dengar ini hanyalah salah satu inspirasi saja. Anda bisa mengembangkannya sendiri dalam kehidupan Anda. Mudah-mudahan teman-teman yang saya sampaikan ini bisa Anda pahami maksud dan intisarinya. Semua kembali kepada diri Anda. Sekali lagi, ini hanya sebagian kecil. Ada banyak hal yang harus kita lakukan. Ada banyak hal yang harus kita pelajari dan kita pahami, dan kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita, agar benar-benar kita mampu menyatu dengan energi batin, dengan kekuatan batin yang ada dalam diri kita. Terima kasih teman-teman Anda sudah menyimak video ini. Kurang-kurangnya dari video ini sekali lagi saya mohon maaf. Dan jika Anda berkenan mendukung channel ini, Anda bisa tekan tombol subscribe, bisa tekan tombol like, dan juga bisa bagikan video ini kepada teman-teman yang lain. Ya, kita akan sambung dengan video-video berikutnya, video-video yang lain. Komentar Anda sangat saya hargai dan saya tunggu atensi Anda. Dan mari kita tetap berbagi inspirasi, saling memotivasi, dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Terima kasih sekali lagi teman-teman sudah menyimak, dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.